Sampuraya, Sampuraya, salam revolusi semesta raya Nusantara Jaya. Wahai saudara-saudaraku di seluruh dunia maupun di seluruh Indonesia, di sini yang saya menyampaikan bukan siapa-siapa dan bukan siapa-siapa. Saya adalah Dharma alam semesta, dan yang mendengarkan suara semesta itu sendiri untuk menyampaikan revolusi semesta raya. Yang artinya yang sekarang ini kita tidak bisa dan memang tidak bisa untuk mengikuti keluhuran yang dibentuk dan agama dan kenabian dan adat istiadat yang membelenggu dan keterbatasan membatasi jiwa-jiwa manusia yang untuk mengasihi dan yang selama ini dimonopoli, yang artinya yang banyak kita saksikan sekarang ini banyak penekanan, banyak kesengsaraan yang dihadapi oleh manusia-manusia yang pasrah, yang artinya yang kembali ke alam semesta, yaitu orang-orang yang miskin. Maka dari itu keluarga Nusantara menyambut saudara-saudaraku di seluruh dunia, yang artinya kembalilah ke jati diri kalian masing-masing, yang artinya keluhuran yang asli memang luhur, yang awal kawitan dan berakhir, yang artinya kita kembali ke awal, yang tidak bisa lagi ditoleransi, yang terjadi hari ini dan sampai hari besok yang berjalan adalah revolusi Allah, dan tidak bisa disambut oleh ilmu apapun dan tidak bisa dihadang oleh ilmu apapun, yang artinya kalau ketika kita membahas spiritual, keluhuran yang disekat-sekat ataupun yang diada-adakan oleh manusia itu sendiri, itu sudah tidak berguna. Makanya itu kalau ketika saya menyampaikan revolusi Allah, revolusi alam semesta ini kurang jelas, datanglah kepada kami di Banyuwangi, tanah Belambangan, yang tanah kawitan, yang artinya dihancurkan dari sini, digelar juga dari sini. Yang artinya kalau kita membahas sekarang tentang spiritual ataupun sejarah keluhuran, itu sudah tidak bisa kita bahas lagi, karena di sini revolusi Allah itu, revolusi alam semesta itu bukan disaksikan lagi oleh kebatinan atau energi spiritual lagi, tapi dengan nyata, real, dengan empat mata. Kalau yang di alam lain itu pun juga melihat. Makanya di sini saya jelaskan kembalinya sang jati diri, yaitu semesta raya itu sendiri kepada diri pribadi itu. Di sisi lain, siapa yang masih mempunyai sifat angkara, keserakahan, dan kebatilan, itu akan dihancurkan oleh revolusi Allah itu sendiri melalui diri mereka. Otomatis kalau mereka berbeda pendapat akan dihancurkan oleh diri mereka sendiri. Tapi
ketika kita kembali jati diri, kita tidak akan bisa membeda-bedakan. Karena yang artinya Rahman Rahim, rahmatan lil alamin itu adalah kasih yang tidak saling melukai, malah saling menyalahkan. Biarlah aku yang salah, biarlah aku yang salah. Jadi energi positif itu akan datang. Kita pasti akan saling berpelukan. Yang sekarang ini revolusi alam semesta itu kembali ke jati diri, yaitu kembalinya ke manusia. Tanah ataupun bumi yang kita sebut ibu pertiwi, pohon, hewan, tumbuhan, yang artinya kembalinya sang jati diri itu kepada manusia, kepada bumi, kepada hewan yang di laut apapun di darat, kepada tumbuhan maupun di laut ataupun di darat. Kemutlakan Sang Maha Pencipta ini tidak bisa kita bahas. Revolusi alam semesta itu tidak kita bisa bahas, tapi kita menyaksikan kedahsyatan revolusi alam semesta itu sendiri dengan energi kesaksian yang nyata, bukan riwayat ataupun spirit ataupun kebatinan ataupun dengan katanya. Karena yang melihat adalah yang dilihat, yang dilihat adalah yang melihat. Artinya satu kesatuan. Makanya ketika Anda ingin paham gimana caranya kita memahami revolusi Allah ini, dan ketika kita membawa revolusi ini, yang artinya saya sampaikan, kembalilah ke jati diri masing-masing. Yang artinya kalau kalian membawa rahmatan lil alamin atau Rahman Rahim, mengasihi, tidak mudah terprovokasi, yaitu kita kembali ke alam. Yang artinya manusia butuh alam, alam pun butuh manusia, artinya perbaikan. Yang selama ini yang saya sampaikan seperti ini sebenarnya sudah terlambat, karena alam semesta sudah memperbaiki dirinya sendiri, tapi dengan prasarana manusianya itu sendiri yang akan dihancurkan, yang masih bersifat angkara, yang masih membawa belenggu-belenggu atau partai-partai dan golongan dan penyekatan apapun yang diluhurkan, bahwa itu bukan keluhuran yang sebenarnya. Yang keluhuran yang sebenarnya adalah kembalinya ke jati diri itu sendiri, yaitu artinya yang mudah ditangkap, kasih, saling mengasihi. Yang tidak sepadan kita angkat dengan diri kita yang sepadan, yang jatuh kita bangunkan, yang susah kita bahagiakan, yang lapar kita beri. Bukan untuk masalahnya membahas debat ataupun membahas tentang keluhuran yang disekat-sekat itu. Memang sekarang ini banyak pertanyaan. Kita ini kan dari sejarah, kita ini dari leluhur, yang artinya memang kita dari prasejarah, tapi dari leluhur. Tapi leluhur yang diciptakan oleh manusia dan disekat-sekat oleh manusia itu sendiri untuk menutupi kesucian dan kebenaran itu sendiri. Yang artinya benar itu tidak usah ditutupi, suci itu tidak usah disucikan, benar itu ya benar, suci itu ya suci. Yang artinya kita manusia semuanya adalah suci. Yang tidak membuat suci kita itu adalah sifat angkara kita, yang artinya mengerti tapi menyampaikan kebenaran, tapi masih ada yang sengsara dan masih ada yang kesusahan.
yang artinya mementingkan kelompok dan golongan untuk mereka sendiri. Saya di sini bukan untuk menyalahkan, saya di sini bukan untuk membenarkan, tapi saya membenarkan dan saya menyalahkan artinya satu kesamaan. Saya tidak mencari kesalahan, saya juga tidak mencari kebenaran. Artinya saya di sini mencari keluhuran, kemutlakan Sang Maha Semesta yang sekarang sudah muncul kembali ke jati diri, termasuk kepada kita manusia, bumi, semesta, pohon-pohonan, dan semuanya. Makanya, wahai saudaraku, di seluruh dunia, wahai saudaraku, mulai dari munculnya matahari dan terbitnya matahari, mari kita kembali ke jati diri, yaitu kembali ke jati diri Sang Maha Pencipta yang saling memperbaiki diri dan memperbaiki alam, yang selama ini keseimbangan bumi dikeruk, dihancurkan, tapi tidak bertanggung jawab. Bahkan sampai alam semesta maha perkasa, yang maha esa, yang maha kuat, yang maha segala, bertindak sendiri untuk membenarkan keluhuran itu sendiri. Makanya kita sebagai manusia akan menyaksikan dengan nyata, bukan dengan spiritual ataupun energi-energi kebatinan yang ini yang itu. Kita kembali ke Gajah Mada, kita kembali ke luhur, kita kembali ke Majapahit. Tidak ada itu semua, tapi kemutlakan kebenaran yang sesungguhnya, yang kita tidak usah pelajari. Energi itu sudah kita tangkap, melihat di depan mata kita itu sendiri, yaitu semesta raya, kembalinya sang jati diri, kesempurnaan sang jati diri itu kepada alam semesta, termasuk kita manusia. Makanya kita kalau membahas semesta raya itu intinya satu, jangan membawa golongan, jangan membawa leluhur-leluhur ataupun apa, tapi bawalah keluhuran itu yang benar sendiri. Bukan kita yang menyelamatkan luhuran, tapi luhur itu yang menyelamatkan kita. Atau kemutlakan semesta itu kembali ke jati diri itu yang menyelamatkan umat manusia. Bahkan bukan umat manusia, hewan, tumbuhan. Kalau saya sampaikan seperti ini, kalian merasa saya salah, mohon dimaafkan. Kalau jika saya merasa benar, itulah kesejatian salah dan benar. Ketika saya mengalah dan bilang saya, itulah filosofi benar. Kembali kepada saya, yang artinya tidak saling menyalahkan. Artinya seperti ini, ketika kita menebang pohon, kita itu harus menanami. Fasilitas raga kita itu perlunya fasilitas raga ini yang diciptakan oleh kemutlakan Sang Maha Sempurna, itu juga bertumbuh dari ibu bumi. Ibaratnya kalau mobil dicas, pengecasan manusia ini kepada ibu bumi dan alam semesta. Bumi untuk mencukupi raga kita, dan semesta membawa apa? Udara, oksigen, dan segala. Bumi mencukupi apa? Mencukupi kebutuhan kita ataupun nafsu. Nafsu yang dinamakan 4 anasir itu: rasa, enak menikmati, melihat, bernapas. Wahai saudaraku seluruh dunia, mari kita ketuk keluhuran. Mari kita sambut keluhuran itu dengan bahagia. Walaupun di depan mata kita ada kehancuran,
tega tidak tega, kita harus melihatnya. Karena revolusi semesta raya tidak pandang bulu, wahai saudara. Inilah kesaksian kita yang melihat turunnya jati diri ke semesta, yang memperbaiki alam, yang memperbaiki kemutlakan jiwa luhur yang asli kepada manusia. Kita yang dari tanah Belambangan, kita saudara-saudara yang dari Belambangan, menyampaikan kasih, bukan menyampaikan keangkaraan, bukan menyampaikan keantaisan, bukan menyampaikan kesesatan. Tapi inilah artinya Rahman dan Rahim yang sebenarnya. Jangan bedakan derajat. Kita itu sama kaya dan miskin. Orang kaya kalau tidak ada petani mau makan dari mana? Bahan dasar kalau dari bukan orang kecil dari mana lagi? Golongan-golongan itu yang menyekat-nyekat kita mewahkan. Mereka tidak sadar bahwa kemewahan itu dapat sumbernya dari mana. Masyarakat yang mengetahui jati diri. Karena jati diri itu dikunci dan digembok, disegel-segel. Makanya di sini kuhancurkan segel-segel itu untuk membuka jati diri, untuk mendobrak kebenaran jati diri alam semesta raya ini, dan termasuk revolusi Allah ini. Sekuat apapun gembokmu, sekuat apa kalian membelenggu jati diri, keluhuran, kemutlakan Sang Maha Semesta. Kemutlakan Sang Maha Semesta tidak usah bergerak. Dengan cuma ibarat mengedipkan mata hancur semua. Tapi di sini Allah belum. Allah dan tidak menghancurkan dunia ini, tapi meminta pertanggungjawaban para manusia-manusia yang angkara, para manusia-manusia yang membendung keluhuran, dan para manusia-manusia yang menciptakan golongan, rombongan, ataupun sejenis apapun. Kalau saya dibilang, apakah Nabi itu salah? Benar, Nabi itu semua benar. Nabi adalah bentuk kesempurnaan jati luhur, ataupun sang kesajat, ataupun kesejatian diri. Tapi pengikutnya dan golongan-golongannya yang menutup. Saya di sini tidak mencari kesalahan dan saya di sini tidak mencari kebenaran, tapi saya di sini membawa jati diri, yaitu suara Allah dan revolusi semesta raya ini kepada saudara-saudaraku di seluruh dunia. Wahai saudara-saudaraku di seluruh dunia, pasukan revolusi Allah sudah turun melalui matahari hitam, yaitu perwujudan dari mendung yang berhari-hari ini sudah berjalan. Apakah kita masih ingin berjalan jauh untuk spirit-spirit yang tidak jelas? Apakah kita tidak mau menerima melihat fakta revolusi Tuhan yang berwujud sekarang ini? Pasukan tentara-tentara Allah sudah turun melalui matahari hitam, yaitu mendung, dan turunnya hujan. Dan buktinya di negara ini sudah banyak terjadi alam-alam yang bergerak, kebanjiran dan segalanya. Maka dari itu kalian bangunlah dan kembali ke jati diri dan saling memeluk dan saling memperbaiki alam. Jangan kita mengikuti ego, jangan kita mengikuti golongan penyekatan ataupun doktrin dan sugesti yang tidak jelas. Mari kita lihat kejelasan sekarang yang alam sudah bergerak dan tidak bisa ditoleransi lagi. Bahkan kalau kalian tidak kembali ke jati diri, yang akan terjadi ke depan adalah juga sama seperti kemarin-kemarin. Perekrutan mengatasnamakan ini untuk saling bekerja sama dan untuk golongan,
Bahkan kita pun kemungkinan disuruh perang ataupun disuruh apa. Jangan terpancing dengan itu semua. Kemutlakan jati diri yang Maha Esa akan melindungi kita dari itu semua. Yang akan dihancurkan, yang artinya di sini yang akan dihancurkan adalah sifat-sifat yang masih serakah, sifat-sifat yang tidak mampu menerima revolusi dan kembalinya ke jati diri. Sifat-sifat yang membawa spirit dan keluhuran yang disekat-sekat itu yang akan dihancurkan. Tega tidak tega saya sampaikan, berani tidak berani saya membawa keberanian. Itu saja penyampaian dari Saudara Nusantara, yaitu suara alam dari tanah Belambangan atau Banyuwangi. Saya tidak menebarkan kebencian, saya tidak menebarkan apapun, tapi saya menebarkan kasih terhadap saudara-saudaraku yang masih dibelenggu ataupun disekat-sekat oleh itu semua. Bukalah, dan kembalinya sang jati diri itu akan mendobrak. Dan ketika kalian tetap menolak revolusi atau turunnya jati diri, kalian akan melihat dengan nyata, bukan energi, bukan spiritual, bukan mata batin, bukan indigo, tapi nyata di depan mata kalian. Bahkan kalian akan sadar sewaktu nanti revolusi Allah, revolusi semesta raya itu, yaitu yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang Maha segalanya itu melihatkan kuasanya di depan mata kita ini. Baru kita akan melihat dan sadar bahwa selama ini memang seperti itu dan tidak bisa ditoleransi dan tidak bisa dijawab-menjawab. Karena jawab-menjawab artinya adalah kita masih akan mengutamakan dan membawa keluhuran seperti Gajah Mada ataupun seperti apa. Mereka para kesatria-kesatria yang mencari kadigdaya dan juga menyampaikan keluhuran itu benar semuanya. Tidak saya salahkan. Tapi bukan itu maksud revolusi semesta raya. Yang artinya revolusi semesta raya itu yang kita harus jalankan mulai dari kemarin sebenarnya adalah saling mengasihi. Tidak meninggikan siapapun. Meninggikan yaitu jati diri kemutlakan Maha Tunggal yang kita kemutlakan Maha Tunggal yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, yang artinya adalah kesejatian Yang Maha Kuasa, kesempurnaan Yang Maha Kuasa ada di dunia ini, termasuk manusia, tumbuhan, hewan, partikel-partikel, bintang-bintang. Itu adalah kesempurnaan yang kita harus lihat, yang kita harus saling memahami. Dan intinya kita perlu ke bumi, memperbaiki bumi. Kita perlu ke manusia, memperbaiki hubungan manusia, yaitu dengan membawa kasih, jati diri, keluhuran alam semesta dan Maha segalanya itu sendiri. Yang saya sampaikan cukup seperti ini, saudara-saudara. Saya yang dari Banyuwangi Tanah Belambangan sekali lagi menegaskan, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan apa-apa. Dan saya adalah Dharma. Kita semua adalah Dharma. Kita semua adalah utusan. Mari kita sambut turunnya sang jati diri. Kembalilah kepada jati diri kalian, yaitu Sang Maha Sejati, Sang Maha Esa, Sang Maha Segala, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Perkasa. Dan mari kita sambut datangnya revolusi alam semesta ini di penglihatan yang nyata, bukan energi spirit ataupun apa. Energi itu sendirilah yang akan membimbing kita dan akan melihatkan kita. Salam
Sampuraya, Sampuraya, Sampuraya. Revolusi semesta raya, jaya.